cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da iz hadanallahu kallazi istahwathu syayatinu fil ardi hayrana lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina. Qul inna hudallahi huwal huda wa umrina linuslima li rabbil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain Allah yang tidak memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan atas tumit kita setelah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti seorang yang telah diperdayakan setan di bumi dalam keadaan kebingungan, dan ia mempunyai sahabat-sahabat yang memanggilnya kepada petunjuk seraya berkata, datanglah kepada kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan kami diperintahkan supaya berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Tafsir nomor 862. Ayat itu memisalkan keadaan orang musyrik dengan keadaan orang kebingungan yang tidak punya arah tertentu yang akan dituju. Tetapi orang beriman sejati mempunyai maksud tertentu dan tujuan tertentu pula dalam kehidupannya. Ia selamanya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan keyakinan mendalam dan tidak melantur seperti orang musyrik yang kebingungan. Wa an aqimus salata wattaquh wa huwallazi ilaihi tuhsyarun. Dan bahwa kami diperintahkan tetaplah mendirikan salat dan bertakwa kepadanya, dan dialah yang kepadanya kamu sekalian akan dihimpun. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang menciptakan seluruh langit dan bumi dengan hak. Pada hari dia berfirman, jadilah, maka jadilah ia. Firman-Nya itu benar, dan miliknya lah kerajaan pada hari ketika nafiri ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dia maha bijaksana, maha teliti. Tafsir nomor 863.
Tiap Nabi Allah sungguh merupakan nafiri yang dengan perantaraannya suara Allah Subhanahu wa Ta'ala terdengar, dan dibunyikannya nafiri itu perlambang bagi tersebar luasnya ajaran-ajarannya dan revolusi besar yang akan dijelmakan olehnya dalam kehidupan kaumnya. Ayat itu berarti bahwa bila ajaran Rasulullah SAW disebarluaskan dan diterima oleh dunia, dan bila Islam mendapat kemenangan serta kekuasaan, maka kerajaan ilahi akan berdiri tegak dengan megahnya di atas bumi, dan pada hari itu berhala-berhala akan hancur berkeping-keping. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai sembahan? Sesungguhnya aku mendapati engkau dan kaum engkau dalam kesesatan yang nyata. Tafsir nomor 864. Dalam kitab wasiat lama, nama ayah Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Terah. Keterangan Kejadian 11 ayat 26. Dan di dalam wasiat baru, keterangan Lukas 3 ayat 34 disebut Tarah. Namun dalam Talmud hampir sesuai dengan yang tercantum dalam Lukas. Eusebius, bapak sejarah gereja-gereja, menyebut Atar sebagai nama ayah Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa di antara orang-orang Yahudi pun tidak ada kesepakatan pendapat tentang nama ayah Ibrahim alaihissalam. Eusebius niscaya mempunyai alasan yang kuat untuk mempunyai pendapat yang bertentangan dengan kitab Kejadian dan Lukas. Bentuk yang benar nampaknya Atar yang kemudian berubah menjadi Tarah atau Terah. Atar mempunyai persamaan yang erat dengan nama yang diberikan dalam Al-Quran, yaitu Azar. Hanya ada perbedaan kecil dalam lafal. Kedua bentuk itu hampir sama. Oleh karena itu, para penulis Kristen tidak punya alasan yang menentang Al-Quran karena menyebut ayah Ibrahim alaihissalam dengan nama Azar itu. Lebih-lebih ayah Ibrahim alaihissalam disebut juga Zarah dalam Talmud, dan Zarah kira-kira sama dengan Azar. Hal itu menunjukkan bahwa pendapat Al-Quran sangat lebih dapat dipercaya. Di samping itu, Azar telah disebut abnya Ibrahim. Keterangan surah ke-26 ayat 87. Sebuah kata yang dipergunakan untuk bapak, paman, uwa, kakek, dan sebagainya. Dalam surah kedua ayat 133, Ismail alaihissalam, uwa Yakub alaihissalam telah disebut abnya. Akan tetapi dari Al-Quran nampak bahwa Azar sungguh pun disebut ab Ibrahim alaihissalam, sebenarnya bukan ayah. Ibrahim alaihissalam telah membuat janji kepada Azar, abnya, untuk berdoa kepada Tuhan agar mengampuninya. Tetapi tatkala ia mengetahui bahwa ia musuh Allah, ia tak mau berdoa baginya. Bahkan ia telah benar-benar dilarang berbuat demikian. Keterangan surah ke-9 ayat 114. Akan tetapi dalam surah ke-14 ayat 42, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk walidnya. Kata itu digunakan hanya untuk ayah. Ini menunjukkan bahwa Azar yang telah disebut ab Ibrahim alaihissalam, orang itu lain dari walidnya. Sangat mungkin ia paman Ibrahim alaihissalam. Beberapa ayat dari Bible juga mendukung kesimpulan itu.
Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Sarah, anak Terah. Keterangan Kejadian 12 ayat 12 yang menunjukkan bahwa Terah bukan ayahnya, sebab ia tidak dapat menikahi saudara perempuannya sendiri. Rupa-rupanya karena ayahnya sudah wafat, Ibrahim alaihissalam dibesarkan oleh pamannya Azar atau Atar yang memberikan putrinya Siti Sarah kepadanya untuk dipersunting. Karena Azar mengurus Ibrahim alaihissalam dan berlaku terhadapnya seperti seorang bapak, ia rupanya disebut anak, dan ini membawa kepada kekeliruan, yaitu Azar atau Atar disangka sebagai ayah kandung Ibrahim alaihissalam. Nampak pula dari Talmud bahwa Azar memperkarakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan membawa ke hadapan raja untuk perkara pelanggaran memecah-mecah berhala-berhala. Seandainya Azar ayah Ibrahim alaihissalam, niscaya ia tidak akan mengambil langkah yang begitu keras terhadap putranya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya.